Om Swastiastu. Yang terhormat Ibu Dr. Desat Nyoman Sriwerastuti SE AKM SI selaku pembimbing utama. Yang saya hormati Ibu Putu Riesti Masdiantini SE MSI selaku pembimbing pendamping, serta yang saya hormati Bapak IGD Agus Pertama Yudantara SE MSA selaku penelaah. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan skripsi saya dengan judul Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, dan Kualitas Audit terhadap Ketepatan Waktu atau Timeliness Pelaporan Keuangan pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 sampai 2021. Nah, sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Niko Manesi Tri Oktavia dengan NIM 1817051219 dari Prodi S1 Akuntansi. Baik, langsung saja. Peneliti dalam membuat skripsi ini dilatar belakangi oleh beberapa masalah, yaitu perkembangan pasar modal dan keuangan yang kian meningkat dari masa ke masa, tentu akan menyebabkan tingkat persaingan yang semakin ketat, terutama dalam upaya penyediaan maupun memperoleh informasi perusahaan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Nah, salah satu sumber informasi penting dalam bisnis investasi di pasar modal adalah laporan keuangan yang disediakan setiap perusahaan yang go publik. Informasi yang dihasilkan laporan keuangan akan sangat bermanfaat bagi penggunanya, terutama bagi investor apabila disajikan secara tepat waktu dan akurat. Ketepatan waktu dinilai dari rentang waktu atau lamanya hari yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk mengumumkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit ke publik, sejak tanggal tutup tahun buku perusahaan sampai tanggal penyerahan ke otoritas jasa keuangan. Apabila keberadaan informasi tersebut ada setelah suatu kejadian yang memerlukan tanggapan atau keputusan telah berlalu, maka akan menjadikan informasi tersebut tidak lagi memiliki nilai. Maka dari itu, setiap perusahaan publik di Indonesia diwajibkan menyampaikan laporan tahunan yang telah diaudit ke Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau BPOM-LK yang saat ini sudah berganti menjadi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Sesuai yang disampaikan oleh OJK dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44 POJK 04/2016 tentang laporan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Pasal 7 Ayat 2 yang menyatakan bahwa laporan keuangan tahunan wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 90 hari sejak tanggal akhir tahun buku. Apabila perusahaan melewati batas waktu penyampaian laporan keuangan tahunan sebagaimana diatur dalam peraturan OJK tersebut, maka akan diperhitungkan sebagai keterlambatan penyampaian laporan keuangan tahunan dan akan mendapatkan sanksi sesuai dengan keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia nomor Cap 307 BEJ 07/2004, Peraturan nomor 1H tentang sanksi. Sanksi tersebut diantaranya peringatan tertulis 1, peringatan tertulis 2, peringatan tertulis 3, denda, bahkan penghentian sementara perdagangan atau suspensi. Nah, sektor perbankan merupakan salah satu sektor yang paling diminati oleh para investor karena imbal hasil atau return atas saham yang diperoleh menjanjikan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan perbankan sangat dipercaya oleh investor dalam menanamkan modalnya. Untuk meningkatkan kepercayaan investor dan stakeholder lainnya, perusahaan harus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, yaitu salah satunya dengan melalui ketaatan dalam mematuhi peraturan dari regulator. Namun pada kenyataannya, masih banyak perusahaan-perusahaan perbankan yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangannya. Tercatat selama periode tahun 2019 sampai 2021, terjadi kasus perusahaan perbankan yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan auditannya. Nah, berdasarkan observasi awal yang dilakukan pada perusahaan perbankan dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari situs Bursa Efek Indonesia, terdapat 8 perusahaan perbankan yang terlambat melaporkan keuangannya per 31 Desember 2019. Selanjutnya per 31 Desember 2020 terdapat 12 perusahaan yang belum menyampaikan laporan keuangan auditan secara tepat waktu. Dan per 31 Desember 2021 masih terdapat 3 perusahaan yang belum menyampaikan laporan keuangan hingga tanggal 31 Maret 2022. Nah, banyaknya perusahaan yang melakukan pelanggaran terhadap aturan yang diterbitkan oleh OJK
OJK menunjukkan bahwa peraturan-peraturan dan sanksi yang dibuat tidak dapat menjadi faktor utama yang dapat mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan. Nah, oleh karena itu, perlu diperhatikan lebih jauh faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari faktor eksternal maupun faktor internal perusahaan. Faktor eksternal dapat berupa faktor yang berhubungan dengan auditor yang berperan dalam melaksanakan tugas audit dan memberikan laporan secara tepat waktu, seperti ukuran KAP, pergantian auditor, opini audit, dan lainnya. Sedangkan faktor internal yaitu yang berhubungan dengan perusahaan, seperti misalnya ukuran perusahaan, likuiditas, leverage, profitabilitas, dan lain-lain. Dari beberapa faktor tersebut, peneliti hanya menggunakan 4 variabel yang dominan berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Di antaranya profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, dan kualitas audit. Penelitian terdahulu mengenai ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan telah banyak dilakukan di Indonesia dan menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Nah, adanya variasi hasil penelitian tersebut menunjukkan tidak adanya konsistenan hasil penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan. Nah, sehingga hal tersebut yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian kembali dengan periode penelitian yang lebih baru. Nah, peneliti menggunakan periode pengamatan pada tahun 2019 sampai 2021 karena pada periode penelitian ini data laporan keuangannya merupakan data laporan keuangan yang terbaru yang diharapkan bisa menggambarkan kondisi perusahaan saat ini. Berdasarkan pemaparan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan riset mengenai pengaruh profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, dan kualitas audit terhadap ketepatan waktu atau timeliness pelaporan keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2021. Nah, tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh leverage terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Yang keempat, untuk mengetahui pengaruh kualitas audit terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Yang kelima, untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, dan kualitas audit secara bersama-sama terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, diantaranya yang pertama, manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi mengenai konsep dasar yang berkaitan dengan ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan. Dan yang kedua, ada manfaat praktis, yaitu bagi perusahaan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan-perusahaan sebagai bahan masukan untuk mengevaluasi dan meningkatkan kinerja laporan keuangan perusahaan tersebut. Bagi investor, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan digunakan sebagai bahan acuan dan pertimbangan sebelum melakukan pengambilan keputusan investasi. Dan bagi akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta dapat digunakan sebagai acuan dan referensi dalam penelitian selanjutnya yang sejenis. Baik, selanjutnya pada bab 2, kajian teori. Grand teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori sinyal atau signaling teori yang pertama kali dikemukakan oleh Spencer pada tahun 1973. Teori sinyal menunjukkan adanya asimetri informasi atau informasi yang diterima tidak sama antara pihak perusahaan dan pihak di luar perusahaan. Asimetri informasi dapat terjadi jika manajemen tidak sepenuhnya menyampaikan informasi yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan ke pasar modal. Untuk itu, perusahaan wajib memberikan sinyal terhadap investor. Investor terlebih dahulu menginterpretasikan dan menganalisis informasi tersebut sebagai sinyal baik atau sinyal buruk. Jika informasi tersebut dianggap sebagai sinyal baik, maka investor akan tertarik untuk mengambil langkah lebih lanjut. Sebaliknya, apabila sinyal buruk lebih tercermin dari informasi yang dihasilkan, maka
maka investor akan beralih dan mencari perusahaan lain yang mempunyai informasi yang lebih baik. Adapun teori pendukung dalam penelitian ini yaitu ada laporan keuangan, ketepatan waktu, profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, dan kualitas audit. Kajian hasil penelitian yang relevan dalam penelitian ini ada dari Kumalasari dan Dada. 2020, komisaris independen tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu publikasi pelaporan keuangan, sedangkan ukuran perusahaan dan kualitas audit berpengaruh terhadap ketepatan waktu publikasi pelaporan keuangan. Selanjutnya, Rahma dan kawan-kawan 2019 membuktikan bahwa struktur modal dan profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Selanjutnya, Desyana 2019 menunjukkan bahwa debt to equity ratio, profitabilitas, kualitas auditor, dan pergantian auditor tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan. Kemudian, hasil penelitian Kasinda Rizka 2018 menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap timeliness, sedangkan leverage dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap timeliness. Yang terakhir, Devi dan Lilis membuktikan bahwa profitabilitas, opini audit, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, sedangkan leverage dan likuiditas berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Selanjutnya, untuk kerangka berpikirnya dapat dilihat di slide bahwa X1, X2, X3, dan X4 berpengaruh secara parsial terhadap Y, X1, X2, X3, X4 berpengaruh secara simultan terhadap Y. Dari kerangka berpikir tadi, peneliti membuat hipotesis yaitu H1, profitabilitas berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. H2, leverage berpengaruh negatif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. H3, ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. H4, kualitas audit berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Dan H5, profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, dan kualitas audit berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Selanjutnya pada bab 3 yaitu metode penelitian. Penelitian ini ialah jenis penelitian asosiatif atau hubungan kausalitas dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Selanjutnya, untuk rancangan penelitian dimulai dengan merumuskan permasalahan yang didasari oleh latar belakang, menguraikan teori-teori dan dasar empiris sebagai interpretasi hasil penelitian nantinya, menetapkan waktu dan lokasi penelitian, mengumpulkan data, menganalisis data, dan kemudian menyajikan hasil analisis. Selanjutnya, dalam penelitian ini yang dijadikan populasi adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2019 hingga 2021, yaitu sejumlah 43 perusahaan. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2019 hingga 2021. Yang kedua, perusahaan perbankan yang secara berturut-turut mempublikasikan laporan keuangan yang lengkap dan telah diaudit selama periode 2019 sampai 2021. Yang ketiga, perusahaan perbankan yang mempublikasi laporan keuangan dalam bentuk mata uang rupiah. Nah, dari kriteria yang telah disebutkan, tidak ada perusahaan yang tereliminasi atau dapat dikatakan bahwa seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 hingga 2021 layak dan memenuhi kualifikasi untuk dijadikan sebagai sampel dalam penelitian ini. Jumlah periode pengamatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu selama 3 tahun, sehingga jumlah data pada penelitian ini sebanyak 129 data penelitian. Untuk definisi operasional variabel penelitian, yang pertama yaitu variabel dependen yang diukur dengan menggunakan variabel dummy, di mana kode 1 diberikan untuk perusahaan yang tepat waktu dan kode 0 diberikan untuk perusahaan yang tidak tepat waktu. Perusahaan dikategorikan tepat waktu apabila menyampaikan laporan keuangannya kurang dari 91 hari setelah akhir tahun atau sebelum tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Sedangkan perusahaan dikategorikan tidak tepat waktu jika penyampaian laporan keuangan dilakukan lebih dari 91 hari setelah akhir tahun atau setelah tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Kemudian untuk variabel independen, yang pertama yaitu profitabilitas yang diproyeksikan dengan return on asset atau ROA, yaitu dapat dengan rumus ROA sama dengan laba bersih setelah pajak per total aset dikali 100%. Nah, selanjutnya leverage yang diproyeksikan dengan debt to equity ratio atau DER dengan rumus DER
sama dengan total kewajiban per total ekuitas dikali 100%. Selanjutnya ukuran perusahaan. Logaritma natural total aset pada penelitian ini merupakan proksi ukuran perusahaan karena logaritma natural menyederhanakan nilai total aset tanpa adanya perubahan proporsi serta total aset yang sebenarnya. Untuk kualitas audit diproksikan dengan ukuran kantor akuntan publik diukur dengan menggunakan variabel Dumi. Kategori perusahaan yang menggunakan KAP yang berafiliasi dengan KAP Big Four diberi nilai Dumi 1 dan kategori perusahaan yang menggunakan jasa KAP non Big Four diberi nilai Dumi 0. Nah, selanjutnya untuk metode pengumpulan data dalam penelitian ini melalui pengambilan data tidak langsung. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti melalui media perantara. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data sesuai dengan jenis data yang diperlukan dalam metode pengumpulan, yaitu dengan metode dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan, mencatat, dan mengkaji data sekunder dari laporan keuangan dan laporan tahunan atau annual report yang diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia, yaitu www.idx.co.id dan website resmi untuk tahun 2019 sampai 2021 dari perusahaan perbankan. Kemudian untuk teknik analisis data menggunakan 3 uji, yaitu analisis statistik deskriptif, yang kedua analisis regresi logistik, di mana dalam melakukan analisis regresi logistik dilakukan pengujian kelayakan model regresi, menilai kelayakan keseluruhan model, dan koefisien determinasi. Dan yang ketiga ada uji hipotesis yang terdiri dari uji Ward atau uji parsial dan uji omnibus test of model coefficient atau uji simultan. Selanjutnya adalah hasil penelitian dan pembahasan yang diawali dengan deskripsi data, di mana dapat dilihat di slide. Diketahui bahwa berdasarkan hasil perhitungan statistik deskriptif menunjukkan bahwa N atau jumlah data pada setiap variabel yang valid adalah 129. Dari 129 sampel, data profitabilitas memiliki nilai minimum sebesar 0,196 dan nilai maksimum sebesar 0,09. Nilai rata-rata profitabilitas adalah sebesar 0,02 dengan standar deviasi sebesar 0,03, yang berarti bahwa sebaran datanya besar atau datanya bersifat heterogen karena standar deviasi lebih besar dari nilai rata-ratanya. Nah, leverage selama periode penelitian memiliki nilai minimum yaitu sebesar 0,193 dan nilai maksimum sebesar 16,079. Nilai rata-ratanya sebesar 5,268 dengan standar deviasi sebesar 2,978, yang berarti bahwa sebaran datanya merata karena standar deviasinya lebih kecil dari nilai rata-ratanya. Untuk ukuran perusahaan memiliki nilai minimum sebesar 27,909 dan nilai maksimum sebesar 35,084. Nilai rata-ratanya sebesar 31,398 dengan standar deviasi sebesar 1,733, yang artinya bahwa sebaran datanya merata karena standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-ratanya. Kemudian untuk variabel kualitas audit dan ketepatan waktu menggunakan distribusi frekuensi seperti yang dapat dilihat di slide. Untuk kualitas audit dari 129 observasi terdapat 63 sampel atau 48,8% yang tidak menggunakan jasa KAP Big Four, sedangkan 66 sampel atau 51,2% yang menggunakan jasa KAP Big Four. Untuk ketepatan waktu dari 129 observasi terdapat 24 sampel atau 18,6% yang tidak tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya, sedangkan 105 sampel atau 81,4% tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya. Nah, selanjutnya adalah analisis regresi logistik yang diawali dengan menilai kelayakan model regresi. Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa besarnya nilai chi-square sebesar 9,145 dengan probabilitas signifikansi 0,33 yang nilainya di atas 0,05. Karena angka probabilitas lebih besar dari 0,05, maka hipotesis 0 tidak dapat ditolak atau H0 diterima. Hal ini berarti model regresi layak dipakai untuk analisa selanjutnya karena cocok dengan data observasinya. Langkah selanjutnya adalah menilai kelayakan keseluruhan model atau overall model fit yang digunakan untuk menentukan jika variabel independen ditambahkan ke dalam model secara signifikan memperbaiki model fit atau tidak. Pada tabel tunjukkan nilai mean to log likelihood
blok 6 bersama dengan 0 sebesar 123,953 dan angka pada mean to likelihood blok 6 bersama dengan 1 sebesar 104,475. Hal tersebut menunjukkan bahwa setelah dimasukkan 4 variabel independen, maka nilai mean to likelihood akhir mengalami penurunan nilai sebesar 19,478. Nah, penurunan likelihood ini menunjukkan model regresi yang baik, atau dengan kata lain, model yang dihipotesiskan fit dengan data. Kemudian koefisien determinasi pada tabel diketahui bahwa nilai Nagelkar R² pada penelitian yang dilakukan adalah sebesar 0,227, yang berarti variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen adalah sebesar 22,7%, sedangkan sisanya sebesar 77,3% dijelaskan oleh variabilitas variabel lain di luar model penelitian. Selanjutnya, pengujian hipotesis. Pengujian secara parsial dapat dilihat pada tabel. Yang pertama yaitu nilai koefisien negatif sebesar min 0,281 dengan probabilitas signifikan sebesar 0,97 lebih besar daripada 0,05. Hal ini berarti bahwa H1 ditolak. Dengan demikian, profitabilitas tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Yang kedua yaitu nilai koefisien negatif sebesar min 0,193 dengan probabilitas signifikansi sebesar 0,027 lebih kecil daripada 0,05. Hal ini berarti bahwa H2 diterima. Dengan demikian, leverage berpengaruh pada ketepatan waktu pelaporan keuangan. Yang ketiga, nilai koefisien positif sebesar 0,528 dengan probabilitas signifikan sebesar 0,021 lebih kecil daripada 0,05. Hal ini berarti bahwa H3 diterima. Dengan demikian, terbukti bahwa ukuran perusahaan berpengaruh pada ketepatan waktu pelaporan keuangan. Dan yang keempat, nilai koefisien positif sebesar 0,832 dengan probabilitas signifikan sebesar 0,17 lebih besar daripada 0,05. Hal ini berarti bahwa H4 ditolak. Dengan demikian, kualitas audit tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Selanjutnya, hasil uji simultan dapat diketahui nilai chi-square yang diperoleh adalah sebesar 19,478 dengan degree of freedom sama dengan 4. Tingkat signifikansi yang dihasilkan adalah 0,001 yang nilainya lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan dari 4 variabel independen secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen. Untuk pembahasan hasil penelitian, yang pertama, di mana profitabilitas tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu atau timeliness pelaporan keuangan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Desyana 2019, Suryani dan Dahlia 2018 yang menyatakan bahwa perusahaan dengan kemampuan menghasilkan laba yang tinggi belum tentu tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya. Begitu pula sebaliknya, perusahaan dengan kemampuan menghasilkan laba yang rendah atau rugi belum tentu tidak tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya. Nah, hal ini bertentangan dengan teori sinyal, di mana seharusnya perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi merupakan berita baik yang harus segera disampaikan kepada publik, sehingga akan mendorong perusahaan untuk lebih tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya. Namun kenyataannya dari hasil penelitian ini diketahui bahwa perusahaan yang merupakan sampel dalam penelitian ini tidak menjadikan profitabilitas sebagai tolak ukur dalam ketepatan waktu pelaporan keuangan. Seperti pada Bank Jago Tbk dan Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk yang memiliki tingkat profitabilitas rendah bahkan rugi, namun tetap menyampaikan laporan keuangannya secara tepat waktu. Yang kedua, di mana leverage berpengaruh negatif terhadap ketepatan waktu atau timeliness pelaporan keuangan. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Pengastuti dan Anita 2020, Devi dan Lilis 2018. Suatu perusahaan yang memiliki leverage yang tinggi dapat mengakibatkan risiko keuangan menjadi semakin tinggi karena kemungkinan perusahaan tersebut tidak dapat melunasi utangnya.
Risiko perusahaan yang tinggi tersebut mencerminkan perusahaan mengalami kesulitan keuangan akibat utang yang tinggi, sehingga perusahaan dalam kondisi ini akan cenderung terlambat dalam menyampaikan laporan keuangannya. Hal ini sesuai dengan teori sinyal. Perusahaan yang berkualitas baik akan memberikan sinyal dengan cara menyampaikan laporan keuangannya secara tepat waktu, sedangkan perusahaan yang berkualitas buruk tidak dapat meniru hal tersebut dan akan cenderung menunda dalam menyampaikan laporan keuangannya. Nah, beberapa perusahaan memiliki tingkat leverage keuangan yang tinggi seperti Bank Citras Indonesia Tbk dan Bank Kapital Indonesia Tbk menyampaikan laporan keuangannya secara tidak tepat waktu. Sebaliknya, perusahaan yang mempunyai tingkat leverage yang rendah seperti Bank Neo Commerce Tbk dan Bank Bumi Arta Tbk menyampaikan laporan keuangannya dengan tepat waktu. Pembahasan yang ketiga, ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu atau timeliness laporan keuangan. Hasil penelitian ini didukung oleh Rahmat dan kawan-kawan 2019, John Ross dan Argo 2018. Perusahaan besar akan cenderung lebih tepat waktu dalam menyajikan laporan keuangan untuk menjaga citra perusahaan di mata publik, karena perusahaan besar lebih banyak diperhatikan oleh masyarakat dibandingkan dengan perusahaan kecil. Sesuai dengan teori sinyal, di mana dengan ukuran perusahaan yang dilihat dari aset yang tinggi, diharapkan dapat memberikan sinyal positif kepada investor dengan menyampaikan laporan keuangannya secara tepat waktu. Perusahaan yang memiliki ukuran perusahaan yang besar seperti Bank Mandiri Persero Tbk dan Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk tepat waktu dalam laporan keuangan, sedangkan Bank of India Indonesia Tbk dan Bank Ganesha Tbk yang memiliki ukuran perusahaan yang kecil tidak tepat waktu dalam laporan keuangannya. Selanjutnya, kualitas audit tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu atau timeliness laporan keuangan. Kualitas audit dalam hal ini yaitu ukuran Kantor Akuntan Publik atau KAP. Hasil pada penelitian ini sejalan dengan penelitian Desyana 2009 yang membuktikan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Dalam hal ini, tidak ada jaminan perusahaan yang diaudit oleh KAP Big Four lebih tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya. Seperti pada Bank MNC Internasional Tbk, Alo Bank Indonesia Tbk, dan Bank Maspion Indonesia Tbk yang menyajikan laporan keuangannya secara tepat waktu meskipun diaudit oleh KAP non-Big Four. Hal tersebut bisa terjadi karena kualitas audit hanya berpengaruh terhadap proses audit, sedangkan proses penyusunan laporan keuangan tetap berada pada tangan manajer perusahaan. Dan yang terakhir, profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, dan kualitas audit secara simultan berpengaruh terhadap ketepatan waktu atau timeliness laporan keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah, jadi berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disampaikan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa H1 dan H4 ditolak, sedangkan H2, H3, dan H5 diterima. Berdasarkan simpulan tersebut, peneliti mencoba memberikan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan. Di antaranya yaitu bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah periode penelitian untuk memperoleh hasil yang lebih baik dan lebih akurat dalam menggambarkan kondisi yang sesungguhnya terjadi dalam jangka panjang. Juga dapat menggunakan proxy yang berbeda guna mendapatkan hasil yang berbeda, dikarenakan proxy yang digunakan untuk mengukur setiap variabel independen tidak hanya satu. Selanjutnya, dapat menambahkan variabel independen lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini, mengingat bahwa dalam penelitian ini kemampuan independen dalam menjelaskan variabel dependen masih terbatas, yaitu sebesar 22,7%, yang berarti masih ada 3,3% faktor lainnya yang dapat menjelaskan variabel dependen yang tidak diikutsertakan dalam penelitian ini. Selain itu, diharapkan memperluas ruang lingkup penelitian tidak hanya pada perusahaan di bidang perbankan, namun juga pada perusahaan yang bergerak di bidang sektor lain. Bagi perusahaan untuk memperhatikan variabel-variabel yang dalam penelitian ini berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan untuk mengantisipasi terjadinya teguran atau sanksi dari OJK.
Nah, kemampuan perusahaan dalam melunasi dan mengelola kewajibannya harus tetap dijaga agar hutang tidak melebihi aset yang dimiliki sehingga leverage tidak tinggi. Dan bagi investor, hendaknya dapat melihat bagaimana kinerja keuangan perusahaan dengan melihat apakah perusahaan tepat waktu dalam melaporkan laporan keuangannya. Karena ketepatan waktu ini merupakan karakteristik penting dan sebagai alat informasi dalam pengambilan sebuah keputusan. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.